Kisah kali ini menceritakan tentang seorang anak yang tidak dianggap sebagai manusia. Kehidupan Riko. Cahaya lembut masuk ke sebuah ruangan yang tak ada apa-apanya selain meja dan kursi serta jerami-jerami yang ada di lantai. Kamarnya terlihat tak terawat, bau, dan terlihat kotor. Seorang anak bernama Riko pun tersadar bahwa pagi pun sudah mendatanginya. Sekarang apakah sudah waktunya? Riko tahu bahwa bagi Riko hal itu juga menandakan bahwa berkah akan diberikan kepada mereka. Berkah adalah makanan dari para majikan yang diberikan kepada para anak di panti asuhan, tapi untuk para anak-anak yang belum 6 tahun mereka mendapatkan sisa dari para yatim piatu dewasa. Aku lapar. Riko yang bersama dengan anak-anak yang belum genap 6 tahun tidak punya pilihan selain mereka hanya menunggu berkah diberikan kepadanya. Mereka tak boleh keluar dari ruangan tersebut dan mereka pun di sana tak punya tenaga untuk menggerakkan tubuh mereka. Semakin mereka menggerakkan tubuh, mereka akan bertambah lapar dan tubuh mereka menjadi demam. Jika ada suara pun itu hanya gesekan dengan jerami saja. Banyak jerami yang menempel pada tubuh dan wajahnya. Karena panas, lembab dan berkeringat, rasanya sangat tak nyaman. Tetapi dia tak punya energi untuk membersihkan dengan tangannya. Dan dia pun hanya bisa mengabaikannya. Tetapi dia itu merasa sangat mual. Mau tak mau dia harus menggosokkan tubuhnya dengan kain kotor yang tergeletak di lantai. Kemana semua orang pergi? Ingatan Riko sebenarnya samar-samar, tetapi dia merasa sebelumnya ada banyak gadis kuil abu-abu yang membersihkan tubuhnya dan anak-anak di sana. Membersihkan kamar, menyiapkan makanan. Dan saat itu anak-anak tidak hanya berbaring seperti ini, tetapi juga berlarian di sekitar ruangan. Bahkan Riko pun ingat dia pernah melompat dari tempat tidur, memanjat meja, tertawa dengan anak-anak yang lain dan saling bertengkar. Sambil mengingat itu semuanya, dia pun hanya menatap pintu di mana berkah akan diberikan pada mereka. Jauh sekali anak-anak berbaring di dekat pintu, tetapi yang ada di sana hanyalah anak-anak yang bertubuh kuat dan besar. Tapi Riko diusir dari tempat tersebut. Tubuhnya paling kecil sehingga dia paling jauh dari pintu itu. Riko paling jauh dari berkah ditempatkan, yang membuatnya selalu akhir dalam makan. Bagiannya sering sekali dirampok oleh anak-anak yang lain. Para gadis kuil abu-abu biasanya pada pagi hari membuka jendela, mengganti kursi toilet, memberikan makanan dan air. Hal itu adalah rutinitas di sana. 私、いくら当番でもこんなところへ来るのは嫌ですわ。見込み習いの仕事だから仕方がないでしょう。ロジーナは窓を開けてくださいませ。いいえ、私が食器を配りますから、貴女が開けてくださいませ。まあ、ロジーナ、食器を運んだのは私ではありませんか。少しわがままが過ぎますよ。もう良いから早く終わらせましょう。少しでも早くここから出たいもの。 Tiga gadis kuil mulai menyiapkan makanannya, membuka jendela dan mengganti kursi toilet. Tapi mereka buru-buru untuk segera keluar. Makanan pun ditata rapi di atas meja. Tapi tak mudah bagi Riko untuk meraihnya. Dia tak bisa menggerakkan tubuhnya dengan leluasa. Dia pun dengan putus asa mengulurkan tangannya meraih piring itu. Jika Riko tak segera mendapatkannya lebih awal, maka makanan itu akan dirampok oleh anak-anak yang lain. Riko pun menerbangkan piringnya agar piringnya itu tak dirampok oleh anak yang lain. Roti dan sup pun berjatuhan di tanah. Riko menggelindingkan tubuhnya mendatangi roti tersebut dan memasukkannya dalam mulutnya. Ada sedikit rasa sup yang menyebar. Rasa supnya samar-samar dan sedikit ada rasa tanah di sana. Sudah berakhir. Berkah yang Riko tunggu-tunggu berisi sedikit roti dan sup, sehingga tak mengisi perut Riko sama sekali. Perlahan dia pun mulai merangkak ke piring dan terus menjilati piring tersebut sampai tak ada rasa. Ketika sudah tak ada rasanya, ia pun berguling dan memposisikan tubuhnya untuk menunggu berkah berikutnya datang. Riko melihat di sampingnya ada seorang anak yang mencuri sendoknya dan menjilatinya. Ia adalah anak yang paling kuat dan dia pun menjilati 2 sendok di mulutnya dengan kepuasan. Riko menyesal bahwa dia hanya bisa menjilat piring hari ini. Berkah selanjutnya. Ketika melihat cahaya yang mengenai dinding, Riko pun tahu bahwa berkah selanjutnya masih lama. Beberapa saat kemudian, bel pun berbunyi. Riko mendengar ada suara yang mendekat. Padahal ini belum waktunya diberikan berkah. Apakah itu rakyat jelata yang ke kuil ya? Karena jendelanya terbuka, suara dari luar pun terdengar. Ada suara dari pintu yang mulai mencicit. Pintu yang belum pernah dibuka selama ini. Sinar matahari terasa panas pun masuk dan menyilaukan. Angin sepoi-sepoi sejuk pun mengalir.
Udara di ruangan yang panas dan lembab pun keluar. Riko mencium bau yang manis. Itu adalah berkah yang datang dari pintu berbeda dalam waktu yang berbeda dari biasanya. Riko yang biasanya paling jauh dari pintu yang biasanya terbuka, sekarang Riko paling dekat dari pintu yang terbuka sekarang. Karena Riko tahu itu adalah berkah, dia pun berguling-guling dan mulai merangkak mati-matian mendapatkannya lebih cepat daripada anak-anak yang lain. Riko terburu-buru memegang benda harum dan manis itu. Tetapi itu bukan seperti roti yang biasa Riko makan, itu lebih lembut, mudah digigit, sekalipun tidak dimasukkan dalam sup, tapi mudah sekali dikunyah dan ditelan tanpa usaha sama sekali. Mulut Riko kering, tetapi apabila dia minum air terlebih dahulu, maka makanannya bisa dirampok oleh anak-anak yang lain. Riko mendengar seorang laki-laki di depannya berteriak, main sama, dengan menangis dan suara seorang gadis yang terjatuh. Tapi Riko tak mengkhawatirkan itu, dia fokus untuk melahap semua yang ada di depannya selama berkah masih ada. Tiba-tiba pintu pun diposisikan seperti sebelumnya. Mungkin karena Riko yang tiba-tiba makan banyak atau karena Riko makan sesuatu yang berbeda, dia lebih lapar daripada biasanya. Tapi dia sekarang puas, sekalipun dia masih ingin makan lagi. Kapan lagi ya bisa makan sebanyak itu? Riko masih terbayang rasanya lebih lezat daripada berkah yang biasa. Lembut dan mudah dimakan meski tak ada sup. Setelah Riko minum air, dia pun berbaring dan merenungkan rasa tersebut yang tersisa di mulutnya berulang kali. Dia pun menatap cahaya di dinding lagi. Setelah berkah diberikan dan jendela pun mulai ditutup, ada suara gemeretak dari tempat roti yang lembut itu berasal. Pintu pun terbuka dengan suara mencicit dan seorang anak dengan benda yang harum tersebut menyelinap masuk dengan langkah kakinya. Aku Gil, pelayan main sama. Jika ada orang yang tahu aku keluar masuk dari sini, mereka akan memarahiku. Jadi tolong tutup mulut ya. Jika Riko bisa makan hanya dengan diam, maka dia akan diam. Anak-anak di sana pasti berpikiran sama. Mereka pun mengangguk. Ini dari men sama. Kamu harus makan ini dan menjadi bugar. Ada sup dan roti yang direndam di dalamnya. Diberikan pada piring dengan jumlah yang lebih banyak daripada biasanya. Hei, jangan kau pegang dengan tangan kotor itu. Pakai sendok ini. Hoi, berkah itu sama semua. Jangan ambil milik orang lain. Riko tak paham kenapa Gil mengatakan itu. Karena sudah lama tidak ada yang mengurus mereka untuk waktu yang lama. Namun para anak-anak yang sudah besar yang lebih tua dari Riko bergumam gembira karena suatu alasan. Madi juga sering mengatakan itu. Riko biasanya tak mendengar suara siapapun, tapi ada suara-suara kecil yang mengatakannya. Dan Gil pun sedikit terkejut dan tersenyum. Aku juga diminta Madi untuk menjaga makanku dan itu sangat sulit. Siapa Madi? Riko tak paham dengan apa yang mereka katakan, tapi itu menyenangkan bagi Riko. Sudah lama dia tak kenyang tanpa diambil oleh orang lain. Besok aku akan datang lagi. Aku diminta main sama. Selamat malam. Gil kembali diam-diam seperti dia datang tadi. Rupanya dia akan diam-diam membawa berkah main sama setiap malam mulai sekarang. Ujung mulut Riko pun naik tanpa izinnya. Riko mendengar suara anak-anak yang berbisik. Apakah karena perut semua orang sudah kenyang atau karena mereka sudah mengobrol dengan Gil? Tidak seperti biasanya. Perut mereka sekarang sudah kenyang dan mereka pun berbaring di atas jerami. Riko paham bahwa saat itu adalah malam, tetapi ruangan ini tampak lebih terang daripada biasanya. Riko melihat bulan bersinar putih saat dia menatap bulan yang bersinar dalam kegelapan. Riko tidak paham sama sekali karena apa, tapi air matanya keluar tiba-tiba. Itu tadi mengakhiri cerita perspektif Riko awal dari perubahan. Nama Riko yang memutuskan adalah Mia Kazuki. Akan tetapi pada seri ini ada yang tahu bahwa namanya itu Riko dan dia sendiri juga lupa namanya sendiri. Jadi Riko di sini hanya sebagai inisial SS-nya aja. Gue sendiri sebenarnya pengen tahu bagaimana perasaan Riko ketika dia keluar dari ruangan itu. Ketika mereka dimandikan, ketika mereka ke hutan, atau bagaimana perasaan mereka pada main. Gue sebenarnya pengen tahu, tapi ternyata sampai di situ saja. Tempat anak yang belum genap 6 tahun seburuk itu karena para gadis abu-abu yang melahirkannya sudah dibunuh atau sudah dijual pada para bangsawan. Dengan SS ini kalian pasti paham kenapa Delia itu sampai menangis. Begitu takutnya dia kembali ke panti asuhan. Dia lebih baik mending jadi selirnya kakek-kakek daripada hidup seperti itu. Dan kalian pasti tahu kenapa Gil itu sangat ingin menolong para anak-anak panti asuhan itu. Bisa dibilang ini adalah sisi gelapnya kuil di Honjuki no Gekokujo. Madi pun gue nggak tahu apakah masih ada atau tidak, dibunuh atau dijual gue nggak tahu. Sampai di situ saja, terima kasih banyak, sampai jumpa lagi.